Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara. Kalau kita bisa bertemu sekalipun secara virtual di dalam persekutuan doa pagi ini, maka itu membuktikan bagaimana kasih setia Tuhan yang tetap memeliharakan kita. Mari kita mengawali persekutuan doa pagi ini dengan menyanyikan lagu Terang Matahari, Kidung Jemaat nomor 322. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pemeliharaanmu yang telah kami alami sepanjang malam yang baru kami lewati, dan kami boleh bangun pagi ini dalam keadaan baik. Bahkan sekarang kami boleh kembali dipersekutukan di dalam persekutuan doa pagi. Ya Bapa, kami percaya Engkau Allah yang maha hadir, Engkau juga ada bersama kami di dalam persekutuan doa ini. Bahkan Engkau juga yang mau menyatakan kebenaran firman-Mu, sebagaimana ketika sebentar kami akan membaca Alkitab, Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, menolong kami, memampukan kami untuk bisa makin memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Dan biarlah di dalam dan melalui rangkaian persekutuan doa pagi ini, kami boleh makin mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi ini, tema di dalam persekutuan atau tema untuk perenungan kita, maafin aku ya. Nah, teks Alkitab yang akan mendasari perenungan kita terambil dari Injil Matius. Matius pasal 5 ayat 23 dan ayat 24. Matius 5 ayat 23 dan 24. Saya membacakannya demikian. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah.
persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar, maka berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya. Ibu bapak, saudara-saudaraku, kita tahu ada cukup banyak ayat Alkitab yang berbicara tentang pentingnya mengakui kepada Tuhan dosa dan pelanggaran yang kita perbuat, serta mohon pengampunannya. Lalu secara tidak langsung kita juga memahami bahwa konsekuensi anugerah yang Tuhan berikan, kita juga harus bersedia untuk mengampuni. Tapi coba Anda ingat-ingat, rasanya agak sulit menemukan ayat-ayat yang secara eksplisit berbicara perlunya kesungguhan untuk mengaku salah dan minta maaf dalam relasi antar sesama manusia. Bahkan secara naluriah, mungkin memang ada kecenderungan manusia untuk menyembunyikan kesalahannya, untuk mengelak dari tanggung jawab mengakui kesalahan yang diperbuatnya. Coba kita lihat potongan video lagu anak-anak ini. Johnny, Johnny, Yes, Papa. eating sugar, No, Papa. telling lies. No, Papa. Open your mouth. Ha, ha, ha. Anda pernah mendengar atau melihat video lagu tadi? Ya barusanlah ya kita lihat. Nah, lagu itu mungkin memang lucu, tapi menurut saya kurang mendidik. Ada kesan, mungkin tanpa disengaja, lagu ini justru mendidik anak untuk belajar berbohong, atau menggambarkan bahwa secara naluriah bahkan seorang batita pun cenderung untuk tidak mengakui kesalahan. Teks kita menurut saya mau mengajak kita untuk merenungkan apa yang sepatutnya kita perbuat selaku pengikut Kristus. Ayat 23 dan 24 dari Matius pasal 5 ini menjadi bagian dari perikop yang mencatat ajaran Yesus bahwa urusan membunuh itu lebih dari sekedar arti secara harfiah, tapi memaki, menghina, memfitnah orang, mencemarkan nama baik orang lain. Di mata Yesus itu dianggap sama dengan membunuh. Sesudah mengatakan hal itu, dicatat sabda Yesus. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, kita diajak untuk membayangkan orang yang pergi ke bait Allah di Yerusalem untuk mempersembahkan korban. Ketika korban sudah diletakkan,
di atas mezbah, orang ini teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaranya terhadap dirinya. Coba perhatikan, apakah ada bedanya antara kalimat pertama, orang ini mengingat dalam hatinya apa yang dilakukan saudaranya terhadap dirinya, dengan kalimat kedua, orang ini teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaranya terhadap dirinya. Nah, menurut Anda, menurut ibu bapak, saudara-saudara, dua kalimat itu apakah sama maknanya? Menurut saya beda. Kalimat pertama, orang ini mengingat apa yang dilakukan saudaranya terhadap dirinya. Fokusnya adalah pada apa yang si aku rasakan akibat perbuatan atau perkataan orang lain. Sementara kalimat kedua, orang ini teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaranya tentang dirinya, terhadap dirinya. Nah, fokusnya adalah pada apa yang ada di dalam hati orang lain. Apa yang dirasakan orang lain akibat perbuatanku atau perkataanku. Nah, ini yang Yesus maksudkan. Berarti ketika akan mempersembahkan korban, orang diajak untuk memeriksa diri. Memeriksa apakah ada perbuatanku, perkataanku yang menimbulkan sesuatu dalam hati saudaraku terhadap diriku. Bisa kita duga sesuatu yang dimaksudkan di sini pasti bukan hal yang positif, tapi sesuatu yang entah membuat dia sedih, kecewa, marah, dan yang sejenisnya. Ketika itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Yesus berkata, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Berarti kan si aku yang menyadari bahwa perkataanku, entah perbuatanku, sudah menyakiti hati saudaraku itu, harus mengakui kesalahanku dan minta maaf kepada saudaraku itu. Tidak peduli siapa si aku dan siapa orang lain yang menjadi saudaraku itu. Mari kita perhatikan aspek lain dalam pengajaran Yesus ini. Kalau kita telusuri perjalanan Yesus, maka kita akan menjumpai bahwa pengajaran yang termasuk dalam klaster khotbah di bukit ini dilakukan oleh Yesus di daerah Galilea. Jadi saat itu Yesus sedang mengajar orang-orang Galilea. Persisnya, ia mengajar orang-orang Galilea bahwa bila mereka mempersembahkan korban kepada Allah, di mana mereka mempersembahkan korban? Di bait Allah di Yerusalem. Kalau mereka mempersembahkan korban kepada Allah di bait Allah di Yerusalem, dan tiba-tiba mereka mengingat bahwa mereka memiliki masalah dengan saudaranya, maka mereka harus meninggalkan mezbah dan kembali ke Galilea untuk berdamai lebih dahulu. Saudara tahu, kira-kira jarak Galilea, Yerusalem berapa jauh? Jaraknya itu sekitar 112 km. Lebih dari jarak Jakarta Bogor, saudara.
Sampai kemana itu Jakarta, patokannya Jakarta? Bukan jarak yang dekat, dan kita tahu saat itu belum ada mobil, bus, apalagi pesawat, kereta api. Tidak ada. Orang harus berjalan kaki atau menunggang kuda atau keledai. Nah, sekarang kita bayangkan kalau ini dimaksudkan secara harfiah, bahwa ada orang dalam barisan orang-orang yang antri mempersembahkan korban itu, tiba-tiba dia ingat tadi ada persoalan, ada masalah dengan saudaranya, lalu tiba-tiba meninggalkan persembahannya di depan mezbah. Bisa kita bayangkan, hal itu pasti membuat imam dan orang-orang lain kebingungan. Atau kita bisa membayangkan gambaran imam yang melongo, lalu antrian panjang orang-orang yang menantikan kembalinya orang yang meninggalkan persembahannya itu. Bukan sejam 2 jam, selama beberapa hari. Di sini kita melihat sense of humor dari diri Yesus. Apa yang Yesus ajarkan ini secara harfiah memang adalah sesuatu yang hampir mustahil, kalau tidak mau dikatakan impossible. Maka bukankah dengan demikian Yesus sebenarnya mau mengajarkan, periksalah lebih dahulu dirimu sebelum berangkat mempersembahkan korban. Kalau kau menemukan ada perbuatanmu, perkataanmu yang membuat sesuatu dalam hati saudaramu terhadap dirimu, maka bereskan, selesaikan dulu. Kau harus mengakui kesalahanmu, minta maaf kepada saudaramu itu. Tidak peduli siapa engkau dan siapa orang lain yang menjadi saudaramu. Kalau tidak, maka sia-sialah persembahan korban yang akan kau lakukan. Bersediakah kita melakukannya? Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, Allah sumber kehidupan, Allah yang maha pengampun. Saat ini kami datang bersahati dalam syafaat kami. Kami mohon pengampunan Tuhan. Sekiranya kami suka enggan mengaku salah, apalagi meminta maaf. Bangkitkanlah dalam diri kami kerendahan hati, ketulusan dan keberanian untuk dengan segenap hati mengaku kesalahan kami dan meminta maaf dalam relasi kami dengan orang-orang di sekeliling kami. Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi orang-orang yang sedang berada di dalam kesesakan karena berbagai sebab. Mereka yang mengalami kesesakan karena terdampak pandemi, baik secara jasmani, terkena penyakit COVID-19, maupun yang mengalami kesesakan karena dampak sampingan dari pandemi ini di bidang perekonomian, sosial, dan sebagainya. Mungkin juga ada orang-orang yang ada dalam kesesakan karena ketidakberdayaan mereka untuk melepas diri dari ketidakadilan, dari kesewenang-wenangan di dalam realitas kehidupan ini. Ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau ada bersama mereka, bahkan Engkau yang juga terus berkarya untuk menyelamatkan mereka, dan Tuhan yang memanggil kami untuk mau memberi diri menjadi alat-alat damai sejahtera-Mu. Ya Bapa, kami berdoa bagi gereja-gereja di mana-mana tempat, khususnya bagi gereja-gereja yang sudah menyelenggarakan lagi kegiatan-kegiatan onsite. Tuhan beri hikmat kebijaksanaan supaya
Jangan sampai gereja-gereja itu menjadi klaster-klaster baru, tapi biarlah para pemimpin gereja dan umat dengan sungguh-sungguh mau menaati peraturan-peraturan, berbagai protokol kesehatan yang harus diberlakukan. Kami berdoa khususnya bagi GKI Gading Indah yang sampai sekarang masih menahan diri untuk tidak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan onsite, tapi kami percaya kegiatan-kegiatan online yang dilakukan tetap Tuhan pakai menjadi sarana untuk merawat iman, pengharapan, penyerahan jemaat Tuhan di tempat ini. Begitu juga kami berdoa untuk layanan yang masih berlangsung, yaitu lewat klinik. Tuhan berkati para dokter, perawat, staf, karyawan. Tuhan lindungi mereka dari mara bahaya, khususnya dari ancaman virus corona, sehingga mereka tetap dapat melakukan pelayanan yang sebaik-baiknya, menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara di mana kami menjadi bagiannya. Tuhan yang beri hikmat kepada para pemimpin di negara ini untuk dapat menetapkan kebijakan-kebijakan dan memberlakukan apa yang benar, yang adil, yang berkenan kepada Tuhan, yang mendatangkan damai dan sejahtera bagi segenap bangsa. Kami serahkan diri kami, keluarga kami masing-masing, khususnya dengan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan, mampukan kami untuk terus menggenggam tangan kasih-Mu yang senantiasa terulur menopang kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akhiri dengan menyanyikan lagu penutup Ambil Dunia Beriku Yesus, NKB 178. Kasih
Demikian persekutuan doa pagi hari ini, kita akan mengakhirinya. Arahkan hati saudara kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.